Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini akan menjelaskan lambang K3, pengertian K3 dan dasar hukum K3 di tempat kerja. Langsung saja, apa itu K3? K3, pengenalan dan penerapan dasar di tempat kerja. Next. Lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergigi yang jumlahnya 11. Warna dasarnya putih. Jadi, bentuk lambang berupa pelang tengahnya ini berwarna hijau. Roda giginya ini ada 11 dan warna dasarnya putih. Nah, di sini ada maknanya tersendiri. Arti makna tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Kemudian arti makna roda gigi. Arti makna roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna warna putih, warna dasar, yaitu bersih dan suci. Kemudian arti makna warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Arti makna 11 roda gigi atau gerigi roda yaitu 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Next. Nah, di sini menjelaskan pengertian K3. Pengertian K3 secara filosofi dan secara keilmuan. Secara filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu pengertian K3 menurut filosofinya. Pengertian K3 menurut keilmuan, jadi semua ilmu dan penerapannya untuk pencegahan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Itu pengertian menurut keilmuan. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang isinya 1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, yang isinya setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat P2K3, yang isinya 1. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. 2. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang
tetapi menggunakan bahan proses instalasi yang memiliki risiko besar akibat terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Lanjut ke tujuan K3. Apa itu tujuan K3? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itu tujuannya K3. Jadi masyarakat atau warga yang bekerja harus dilindungi, artinya harus terjamin keselamatannya dan kesehatannya di tempat kerja itu. Kemudian menjamin setiap sumber produksi. Jadi setiap sumber produksi dijamin sudah aman dari pencemaran lingkungan. Lanjut ke insiden K3. Nah, ini ada gambar kecelakaan kerja dan ada hampir celaka. Insiden K3 yaitu kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan dalam kurung kematian dapat terjadi, termasuk insiden keadaan darurat. Kecelakaan kerja yaitu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Near miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kefatalan. Jadi hampir celaka itu yang hampir gitu aja, tidak sampai celaka. Lanjut ke piramida kecelakaan kerja. Piramida kecelakaan kerja. Jadi dari yang warna merah ini ya, satu ini. Setiap terjadi satu kecelakaan kerja atau kematian, ini warna merah. Kemudian 10 tanda kuning ini di dalamnya terdapat kecelakaan ringan sebelumnya. Kemudian warna hijau 30 yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat dan bahan sebelumnya. Kemudian yang biru ini hampir celaka, 600 sebelumnya hampir celaka. Ini piramida kecelakaan kerja. Lanjut ke penyebab kecelakaan kerja. Next. Nah, ini penyebab kecelakaan kerja menurut teori efek domino menurut Heinrich. Jadi ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja, dan ada kerugian. Saya jelaskan ke penyebab dasar dulu. Penyebab dasar 1 yaitu kurangnya prosedur aturan, kurangnya sarana, 3 kurangnya kesadaran, 4 kurangnya kepatuhan. Jadi kalau kalian praktek ya, misalkan praktek di bengkel, kita harus mentaati peraturan atau prosedur-prosedur yang ada di bengkel hingga kita tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian penyebab tidak langsung yaitu faktor pekerjaan, faktor pribadi.
penyebab langsung, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman bagaimana? Tindakan tidak aman itu seperti menyepelekan prosedur-prosedur yang berlaku di bengkel tersebut. Kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya. 2. Kegagalan fungsi. Ini juga bisa disebabkan oleh mesin yang ada di tempat kerja atau kondisi lingkungan di tempat kerja. Kategori benar, yaitu kerugian yaitu manusia cedera, keracunan, cacat, kematian. Kemudian 2, mesin atau alat itu rusak. Kalau materi bahan tercemar, rusak, produk gagal. Kemudian 4, lingkungan yaitu bencana alam, tercemarnya lingkungan di sekitar. Oke, kita lanjut ke kerugian kecelakaan kerja. Teori gunung es kecelakaan kerja. Nah, kalian bisa baca kan? Nah, biaya langsung 1, biaya pengobatan dan perawatan. 2, biaya kompensasi atau asuransi. Kemudian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung meliputi apa? Ada 14 di situ. Nah, di sini ada 14. Kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi. 6, pengeluaran sarana dan prasarana darurat. Ini masuk ke kategori biaya kerusakan aset yang tidak diasuransikan, 5-50 juta. Biaya lain-lain yang tidak diasuransikan yaitu waktu untuk investigasi, pembayaran gaji untuk waktu hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, kemudian biaya ekstra pengawas. 12, waktu untuk administrasi. 13, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. 14, terakhir yaitu kerugian bisnis dan nama baik. Jadi kalau tidak mematuhi K3 atau prosedur yang berlaku di dalam perusahaan, nah, kerugiannya begitu besar. Ada 14 secara teori gunung es. Jadi kita kalau misalkan praktek di bengkel, kita harus mematuhi peraturan. Nah, kita lanjut upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja, yaitu identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. 1, pemantauan kondisi tidak aman. 2, pemantauan tindakan tidak aman. Pemantauan kondisi tidak aman itu bagaimana? Yaitu mengecek sebelum memulai pekerjaan, dicek terlebih dahulu alatnya bisa atau tidak. Kemudian sumber-sumber listriknya aman atau tidak. Kemudian 2, pemantauan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman itu saat melakukan pekerjaan. Jadi saat melakukan pekerjaan itu tindakan kalian itu sudah aman atau belum, sudah benar atau belum, seperti itu. Pembinaan dan pengawasan. 1, pelatihan dan pendidikan. 2, konseling, konsultasi. 3, pengembangan sumber daya. Jadi ada pelatihan dan pendidikan. Misalkan ada mesin baru, nah, seperti itu ada mesin baru. Nah, kalian kan belum bisa mengoperasikan. Jadi kalian di situ
diajarkan oleh tutor dari luar untuk menguasai mesin baru tersebut biar aman. Kemudian sistem manajemen, satu prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, 3 penghargaan dan sanksi. Itu upaya pencegahan kecelakaan kerja meliputi identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, pembinaan dan pengawasan, dan sistem manajemen. Nah, demikian, terima kasih. Nah, ini tugasnya, 1, merangkum penjelasan. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, secara garis besarnya dicatat biar kalian bisa mengerti. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan kembali. Yang kedua, menuliskan pengertian K3 menurut 5 orang ahli saja. Jadi K3 menurut para ahli itu banyak. Sini saya menugaskan kalian untuk menuliskan pengertian K3 menurut 5 orang ahli saja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.